السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جلت قدرته في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين، أعزني وأعزكم الله. Seorang muslim, pengikut dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dididik untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh harap dan takut, al-khawf wal raja. Artinya ibadah yang dia lakukan adalah sebagai bentuk rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebagai bentuk harapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan kemurkaan dan kemarahannya. Takut dengan ancaman-ancamannya. Takut dengan siksa dan azab yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian juga seorang muslim harus selalu menghidupkan ar-raja, harapannya yang penuh yakin, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang dia amalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan janji-janjinya, kenikmatan-kenikmatannya, surganya, dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat seorang muslim. Barakallahu fikum. Sehingga dengan acara seperti ini, barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kegiatan ini merupakan bagian dari mizan hasanatina yaumal qiyamah, termasuk timbangan kebaikan untuk kita tatkala dibangkitkan pada hari kiamat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan acara yang seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan kita dan menyelamatkan dari siksa dan azabnya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Karena tidak ada seorang hamba pun yang mampu meraih kebahagiaan tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingatkan
diri kita masing-masing bahwa di dalam menghadiri majlis ini, demikian juga majlis-majlis yang lain, majlis yang menjelaskan tentang firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingatkan diri kita dengan hadis Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihima di dalam As-Sahihain. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, haddatsana Al-Humaydi wa huwa Abdullah ibn Zubair Al-Qurashi qala haddatsana Sufyan wa huwa ibn Uyainah an Muhammad bin Ibrahim an Yahya bin Sa'id Al-Ansari عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص رضي الله تعالى عنه سمع عمر بن الخطاب خطب على المنبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Al-Hadis. Di dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ini kita diingatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam bahwa setiap amalan pasti didorong oleh sebuah niat. Kemudian likulli imri'in ma nawa, balasan yang akan diraih oleh seorang hamba itu sangat tergantung dengan niat yang dia miliki. Apabila niat yang dia miliki ikhlas lillahi azza wa jal, memang dia berharap untuk mendapatkan ilmu syar'i sebagai bentuk cintanya dia terhadap agama Islam, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik untuknya. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahalanya. Tetapi apabila seseorang beramal termasuk di dalam menghadiri majelis ilmu dengan niat yang jahat, dengan tujuan yang buruk, dengan maksud yang tidak baik, riya, sum'ah, maka yang dia dapatkan hanyalah keburukan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa beramal kebaikan walaupun mithqal dzarrah, seberat biji yang paling kecil, maka dia akan melihat hasilnya kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun misqal dzarrah, timbangan yang paling kecil di dunia ini, maka kelak di hari kiamat dia akan melihat hasilnya. Fa ya ikhwati fid din, azani wa azakumullah, sadaqal Imam Abdullah ibn Mubarak. Sungguh benar sebuah nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi Abu Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Kata beliau rahimahullah, berapa banyak amalan yang kecil dianggap ringan dan remeh oleh seorang hamba, tetapi dengan niat ikhlas yang dia miliki, maka amalan itu benar-benar besar dan bernilai untuknya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, berapa banyak amalan yang besar, yang sangat mulia dan agung menurut pandangan dan penilaian orang, ternyata hanya karena niat yang tidak ikhlas lillahi azza wa jal menjadi kecil, bahkan tidak berarti sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faya hasrata, faya ikhwati fid din, azza wa jazakumullah, alangkah meruginya seseorang yang telah
berusaha untuk beramal, bersusah payah untuk melaksanakan kebajikan dan ketaatan lillahi azza wa jalla menurut pandangan manusia. Dia korbankan waktu dan tenaga serta pikirannya. Benar-benar dia curahkan segala kemampuan untuk beramal. Ya hasratah, alangkah meruginya di saat dia dibangkitkan oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat, kemudian terbongkar niatnya yang buruk selama ini. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalun nas yuqda yaumal qiyamah salasa. Manusia yang pertama kali akan merasakan pengadilan Allah azza wa jalla, akan menjalani mahkamah ketetapan hukum dari Allah azza wa jalla. Itu ada 3 jenis manusia. Rajulun ta'allama wa 'allam wa qara'a al-Qur'an. Seseorang yang tatkala dia hidup di dunia, dia selalu belajar, mengajar dan membaca Al-Qur'anil Karim. Kegiatan dia dan aktivitas dia sehari-hari di dunia. Di hari kiamat dia akan dibangkitkan. Kemudian Allah azza wa jalla arrafahu ni'amah fa'arafah. Allah azza wa jalla akan memperlihatkan kepada dia segala macam kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia, dan dia mengakui dan mengenali kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kalau Allah azza wa jalla menanyakan fima 'amilta fiha, lalu untuk apa engkau beramal dengan kenikmatan-kenikmatan ini? Dengan tujuan apa? Engkau mempelajari Al-Quran, engkau mengajarkan Al-Quran, engkau membaca Al-Quran dengan tujuan apa? Faqala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika ya Rabb. Kata orang tersebut, ya Allah, aku mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran ikhlas karena engkau ya Allah. Faqala kadzabta. Allah azza wa jalla akan menjawab, kadzabta, engkau dusta. Kadzab ya akhi, dusta. Bukan sekedar kadzib, sekali berdusta, tetapi kadzab, selalu berdusta. Fa umira bihi hatta fasuhika bihi hatta yulqa fin nar. Lalu orang itu diperintahkan oleh Allah azza wa jalla, dibawa oleh malaikat dengan keadaan wajah di bawah, kaki di atas, hingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa dan panasnya api neraka. Demikian juga orang yang kedua berjihad di jalan Allah menurut pandangan manusia. Masya Allah, orang itu benar-benar bersemangat di dalam berjihad. Amalan yang mulia ya akhi, fisabilillah. Kemudian orang yang ketiga berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala menurut penilaian manusia. Masya Allah, harta yang dia miliki benar-benar disumbangkan dan diberikan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Menurut pandangan manusia ini adalah amalan aziman, amalan yang sangat besar sekali, agung. Tetapi barakallahu fikum, orang yang kedua ternyata berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yuqal innahu syuja'. Ternyata dia beramal hanya untuk disebut sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Sementara orang kedua berinfak dan bersedekah hatta yuqal innahu jawad, agar dia disebut sebagai orang dermawan, orang yang baik, orang yang selalu berinfak dan bersedekah di jalan Allah azza wa jalla. Maka ketiga golongan inilah yang barakallahu fikum akan diseret oleh para malaikat azab yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla, lalu dia dilemparkan dan mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Fa ya ikhwati fi din, a'azzani wa azakumullah, an-niyah. Niat dan niat itulah yang harus
kita pertimbangkan. Kita hidup di dunia ini barakallahu fikum dengan niat dan tujuan apa? Kita menuntut ilmu syar'i, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kita mencari ma'isyah, kemudian barakallahu fikum kita hidup bertetangga, kita makan dan minum, segala bentuk aktivitas kita sehari-hari perlu ditanyakan dengan tanda tanya yang besar. Fima amilna. Untuk apa kita melaksanakan aktivitas seperti ini? Selalu kita tanyakan, ya akhi, kenapa kita datang ke masjid ini? Kenapa kita datang ke tempat kajian di sana? Kenapa kita mencari ma'isyah sedemikian rupa? Itu harus selalu kita pertanyakan. Selalu berusaha untuk membersihkan niat min syawaib asyirk, dari noda-noda syirik. Dari noda-noda syirik. Saya ikhwati fi din azani wa jazakumullah, memang membahas keikhlasan dan niat adalah satu hal yang sangat besar dan sulit. Hanyalah orang-orang yang diberikan taufik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu mewujudkan ikhlas di dalam hatinya. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana al-ikhlas fi a'malina qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan dan dicurahkan keikhlasan di dalam beramal, dalam bentuk ucapan, perbuatan atau keyakinan. Fa ikhwati fi din azani wa jazakumullah. Fa insyaallah taala biidznillah, di kesempatan siang hari ini semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barakah kepada kita semua. Demikian juga pada waktu yang telah kita sempatkan untuk hadir di majelis ini. Demikian kita juga berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita sampaikan nanti barakallahu fiikum hanyalah sekedar membacakan tulisan para ulama, menukilkan penjelasan mereka, dan tentunya tidak akan kita lupakan barakallahu fiikum membacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hadis beliau dengan pemahaman as-salafis salih. Dengan pemahaman as-salafis salih, manhaj al-anbiya wa warathatil anbiya, yaitu ulama, manhaj, metode, cara yang diterapkan oleh para nabi dan para rasul serta orang-orang yang mewarisi ilmu para nabi, yaitu para ulama. Mereka barakallahu fikum yang pertama kali dilakukan adalah membangun akidah dan manhaj. Membangun akidah dan manhaj agar kuat dan kokoh. Setelah akidah dan manhaj benar-benar dibangun menjadi satu bangunan yang kokoh dan kuat, maka bangunan ini barakallahu fikum tidak akan pernah goyang, atau bahkan tidak akan pernah mungkin runtuh hanya karena datangnya syubhat ataukah barakallahu fikum syahwat. Tidak akan goyang, dia akan tetap tegar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang begitu mudahnya terpengaruh oleh syubhat dan syahwat, itu tanda akidah dan manhaj dia belumlah begitu kokoh. Barakallahu fiikum. Ketika kita hidup benar-benar di tengah masyarakat yang begitu kompleks sekali, heterogen, berbagai jenis kelompok dan pemikiran firqah, kemudian timbul barakallahu fikum di dalam hati kita keraguan walaupun sedikit, kita goyah, tidak kokoh. Itu tanda dan bukti bahwa akidah dan manhaj yang kita miliki belumlah begitu kuat dan kokoh. Buktinya begitu mudah terombang-ambing. Kita membaca satu buku yang ditulis oleh ahlul bidah, atau satu tulisan yang dikumpulkan oleh sebagian hizbiyin, kemudian ternyata kita agak ragu, bimbang, ila akhirih,
itu tanda bahwa akidah dan manhaj kita belum kuat. Kita akhirnya ragu, apa benar demikian? Kok seperti ini? Itu tanda akidah dan manhaj kita belumlah benar. Tanda bahwa akidah dan manhaj kita tidak dibangun di atas dalil. Ingatlah nasihat dari seorang ulama, Abul Wafa Al-Hambali rahmatullah alaih. Kata beliau rahimahullah ta'ala, man sadara i'tiqaduhu an burhan lam yabqa indahu talawun yura'i bihi ahwal ar-rijal. Dalam kitab beliau Al-Funun yang berjumlah ratusan jilid buku, lebih dari 360 jilid, ditulis oleh Al-Imam Abul Wafa Al-Hambali dan diberikan judul Al-Funun, jamak taksir, bentuk jamak dari al-fan, satu disiplin ilmu. Artinya dalam kitab sebanyak 360 jilid ini, Al-Imam Abul Wafa Al-Hambali rahimahullah telah menulis seluruh disiplin ilmu dan dikumpulkan dalam kitab tersebut. Namun di antara sekian banyak kitab yang ditulis oleh beliau ini, 360 jilid lebih, yang bisa kita ambil manfaatnya hanyalah beberapa lembar saja. Karena kitab itu barakallahu fikum tidak ditemukan. Hilang. Dan memang dihilangkan oleh orang-orang kafir, a'daul Islam wal muslimin. Namun, ikhwati fillah barakallahu fikum, dari sekian banyak tulisan, sekian lembar yang kita dapatkan itu, Al-Imam Abul Wafa mengatakan, barang siapa yang keyakinannya, akidahnya, manhajnya dibangun dan bersumber dari burhan, dalil yang kuat, pondasi yang kokoh, itu lam yabqa indahu talawun, dia tidak akan memiliki sikap talawun, berubah-ubah, bimbang, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang terpengaruh dengan pendapatnya fulan di firqah sana, kadang-kadang bingung dengan pernyataan dari firqah di sebelah sana. Orang yang seperti ini, itu tandanya akidah dan manhaj niat bukan dibangun di atas burhan. Adapun orang yang tidak memiliki burhan untuk membangun akidah dan manhajnya, pasti dia memiliki talawun yura'i bihi ahwal rijal. Dia akan berusaha untuk bersikap hanya demi mengikuti dan menuruti kesenangan orang. Kalau daerah sana senang seperti ini, kita ikut. Padahal jelas-jelas melanggar syar'i. Oh, masyarakat di sebelah sana senangnya demikian, akhirnya kita ikut. Padahal jelas-jelas melanggar syar'i. Fa ya khawati fiddin a'azani wa jazakumullah, maka tugas kita sebagai seorang muslim, terlebih kita sebagai salafiyin, ahli sunnati wal jamaah, harus selalu memberikan waktu yang begitu banyak. Bahkan kalau mampu, seluruh waktu yang kita miliki digunakan untuk menambah bekal ilmu syar'i. Kita upayakan dan kita biasakan untuk mengisi waktu dan hari-hari kita dengan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, membaca kitab-kitab para ulama, menghafalkan sanad ahadits. Siapa yang akan menghidupkan sunnah semacam ini kalau bukan ahlu sunnah? Siapa? Padahal ahlu sunnati wal jamaah sendiri, barakallahu fiikum, ahlu sunnati wal jamaah sendiri telah melupakan, bahkan meninggalkan sunnah para ulama, menghafalkan hadis lengkap dengan sanad. Ini semua sudah dilupakan ya akhi. Lalu apakah kita rela dan tega menghabiskan waktu kita sehari-hari? Waktu kita sehari-hari, apakah kita tega dan rela kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bermanfaat tetapi manfaatnya tidak sebesar dengan manfaat kita menuntut ilmu syar'i, menghafalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan pemahaman as-salaf salih lengkap dengan sanad? La. Kita lah yang akan merugi, ikhwati fillah, a'azani wa jazakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
Saya ikhwati fillah azza wa jazakumullah, seperti yang kita singgung tadi, bahwa manhaj al-anbiya wa warasatil anbiya, manhaj hidup, metode pengajaran yang ditempuh oleh para nabi, demikian juga para ulama sebagai ahli waris para nabi. Mereka membangun akidah, manhaj yang benar, yang kokoh terlebih dahulu. Setelah benar-benar terbentuk bangunan yang kokoh, kuat, maka barakallahu fikum dengan mudahnya kita akan menjelaskan syubhat. Ini tidak benar, ini syubhat, dijauhi. Ini tidak benar, ditinggalkan. Mau diserang dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, bawah, tidak akan berhasil. Karena akidah dan manhaj kita telah benar-benar kokoh. Sehingga ikhwati fillah azza wa jazakumullah, setiap tulisan dari kalangan ahlul bid'ah wa ahlul ahwa al-hizbiyun, tulisan mereka untuk meruntuhkan keyakinan ahli sunnati wal jamaah salafiyin, maka yang perlu dilakukan sebelumnya adalah menjelaskan bagaimana manhaj salaf itu sendiri. Bagaimanakah sifat dan ciri as-salafiyin yang sesungguhnya. Setelah kita jelaskan ini semua, barakallahu fikum, dengan mudah. Ini nggak benar. Ini semua sekedar tuduhan. Ini dusta. Ini mengada-ngada syubhat seperti ini. Nggak mungkin. Karena kita telah diajarkan memiliki akidah dan manhaj yang kuat. Ikhwati fillah azza wa jazakumullah. Kitab yang akan kita nukilkan pada beberapa bagian adalah kitab Irsyadul Bariyah ila syar'iyyatil intisab lis-salafiyah wa dahdhi syubahil bid'iyah. Yang kalau kita berikan arti dalam bahasa Indonesia, barakallahu fikum, petunjuk untuk segenap manusia bahwasanya menisbahkan diri kepada salafiyah, menisbahkan diri kepada as-salaf, mengatakan dirinya sebagai salafi dan salafiyun, itu syar'i. Satu hal yang masyru' disyariatkan di dalam agama Islam. Sekaligus meruntuhkan syubhat-syubhat bid'ah. Barakallahu fikum, ini merupakan tariqah manhaj al-anbiya wa warasil anbiya wa warasatil anbiya, sekali lagi. Maka untuk menjawab syubhat yang mereka tulis dan mereka lontarkan, kita harus paham sebelumnya apakah yang dimaksud dengan manhaj salaf yang sebenarnya. Setelah kita paham manhaj salaf yang sebenarnya, ciri-ciri mereka, maka dengan mudah kita mengenali, oh ini bukan bagian manhaj salaf, ini luar manhaj salaf, ini di luar lingkaran manhaj salaf, ini bukan salafi, ila akhirih. Sehingga kita tidak perlu bingung lagi ketika orang mengatakan, kok ada salafi haraki, ada salafi yamani, ada salafi sururi, ada salafi imitasi, ila akhirnya. Kita tidak bingung kok salafi banyak. Yang bingung, barakallahu fikum, karena dia tidak memahami manhaj salaf yang sesungguhnya. Atau mengaku sebagai profil salafi sejati. Sejati menurut siapa ya akhi? Sejati menurut siapa? Sehingga barakallahu fikum harus dibahas apakah yang dimaksud dengan as-salaf, ciri-ciri mereka, barakallahu fikum, kemudian dalil yang mengharuskan kita untuk mengikuti manhaj as-salaf. Sayyid Al-Imam As-Safarini, Al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, salah seorang a'immah ahli sunnati wal jamaah, beliau mengatakan al-murad bimadhab salaf ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullah alaihim. Yang dimaksud dengan mazhab as-salaf adalah mazhab cara berpikir, petunjuk, pedoman, cara memahami sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ridwanullah alaihim wa a'yan at-tabi'ina lahum bi ihsan. Demikian juga tokoh-tokoh tabi'in sebagai murid langsung dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa
atba'uhum wa a'immatud din mimman syahida lahu bil imamah. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka, tabi'ut tabi'in serta para a'immah, para ulama yang telah dipersaksikan bahwasanya beliau adalah seorang imam yang mubajjal, mukarram, dihormati dan dimuliakan. Inilah yang dimaksud dengan manhaj as-salaf, mazhab as-salaf. Artinya cara di dalam mewujudkan syariat Allah Azza wa Jalla. Metode yang kita gunakan untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebagaimana pemahaman as-salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Banyak orang yang mengaku mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Organisasi kami mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Kelompok kami menyeru kepada kaum muslimin untuk menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hukum. Tetapi barakallahu fikum, dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman siapa kita mewujudkan Al-Quran dan sunnah tersebut? Apakah dengan mengikuti pemahaman sebuah organisasi yang baru saja didirikan belum cukup 100 tahun yang lalu? Belum cukup 100 tahun yang lalu. Seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, baru. Hizbut Tahrir, baru. Berumur berapa puluh tahun, tidak lebih dari 100 tahun. Apakah kita mengamalkan Islam dengan pemahaman kelompok dan golongan yang baru seperti ini? Atau kita mengamalkan al-Islam dari orang-orang yang menyaksikan langsung cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai al-Islam? Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu telah diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Telah diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di dalam kitab-kitab fil maktabat al-islamiyah, dalam perpustakaan-perpustakaan Islam. Berapa banyak kitab-kitab telah ditulis untuk menjelaskan pemahaman as-salaf. Baik, barakallahu fiikum jami'an. Ini merupakan penjelasan dari al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala. Lalu kapan muncul istilah as-salaf ini? Sejarahnya dari mana dimulai? Sejarahnya dari mana dimulai pengertian as-salaf dan penggunaan istilah as-salaf? Dan mulai kapan istilah as-salaf dan as-salafiyun itu mulai dikenal dan masyhur di kalangan kaum muslimin? Maka jawabannya barakallahu fikum, istilah as-salaf dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mencela mazhab as-salaf, orang yang mencela penggunaan istilah as-salaf, maka secara tidak langsung dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iyadzu billah. An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih di dalam kitabnya Sahih Muslim, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada putri beliau yang tercinta Fatimah binti Muhammad radhiyallahu taala anha, apa kata Nabi? Ni'mas salafu ana laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf, as-salaf untukmu ya Fatimah adalah diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha.
Nah, dengan keyakinan yang seperti ini, barakallahu fikum, kita benar-benar yakin ada hadisnya yang sahih, datang langsung dari Rasulullah SAW. Artinya kita telah membangun satu manhaj dan akidah yang kokoh. Memang pengertian, memang penggunaan istilah as-salaf itu telah digunakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ketika muncul syubhat, as-salaf itu baru saja muncul. Kita tidak pernah mengenal kajian-kajian salaf selama ini kecuali baru beberapa tahun terakhir di Indonesia. Berarti salaf itu satu hal yang bid'ah. Hilang. Mudah kita jawab. Enggak kok. Ada hadis Aisyah, kata Nabi Muhammad SAW, ni'mas salafu ana laki. Itu salaf adalah firqah di dalam Islam. Firqah dalam Islam ya sih. Firqah dalam Islam yang dikatakan sesat baru saja muncul. Saya jawab, nah, nih, ni'mas salafu ana laki. Hadis Aisyah. Al-muhim, yang penting seluruh syubhat tentang meragukan kebenaran as-salaf sebagai ajaran yang terbaik, yang mempertanyakan keberadaan as-salaf, istilah as-salaf benar atau tidak, itu dengan mudah kita tepis hanya dengan memiliki akidah dan manhaj hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ni'mas salafu ana laki. Baik, ikhwati fid din, azani wa azakumullah. Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita sejarah masyhurnya, terkenalnya istilah as-salaf. Qala rahimahullah, wa qad kana al-muslimun al-awail wa hum as-sahabah radhiyallahu anhum. Dahulu kaum muslimin generasi pertama dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, qabla buzughi baghratit tafarruq wal insyiqaq, sebelum munculnya bibit perpecahan dan perselisihan, laisa lahum ismun yatamayyazuna bihi. Mereka tidak punya nama yang digunakan untuk membeda-bedakan antara kaum muslimin. Semuanya muslim. Itu sebelum muncul bibit perpecahan dan perselisihan. Li'annahum kama dzukira yumathiluna al-Islam. Karena sebagaimana yang telah disebutkan, mereka para sahabat benar-benar mewujudkan Islam yang sesungguhnya, sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imtidad at-tabailah, demikian juga perluasan daerah Islam ketika itu. Lakin lamma hasarat tilkal firaq ad-dhallah allati yashmaluha lafdhu ahlul ahwa, tapi karena tatkala muncul golongan-golongan dan kelompok-kelompok sempalan yang sesat, dan seluruh kelompok ini terkumpul dalam satu kata, ahlul ahwa. Jadi kelompok-kelompok sesat itu semua bisa kita katakan sebagai ahlul ahwa. Li ghalabati ittiba'il hawa alaihim. Kenapa dikatakan ahlul ahwa? Karena pemikiran dan pemahaman mereka, amalan mereka itu didominasi oleh hawa nafsu. Demikian juga walafdu ahlil bidah. Kelompok-kelompok sesat ini bisa kita namakan sebagai ahlul bidah. Ahlul bidah. Kenapa? Littiba'ihim ma huwa kharijun 'anid din, ajnabi anhu. Karena mereka mengikuti dan mengamalkan hal-hal yang tidak kita dapatkan di dalam ajaran Islam. Demikian juga ahlus syubhat. Mereka juga bisa kita namakan sebagai ahlus syubhat. Li'annahum yalbisuna al-haqqa bil batil fayushabbihuna bihi 'ala al-'ammah. Karena mereka mencampur adukkan antara al-haq dan al-batil, kebenaran dan kesalahan dicampur semua, diramu, sehingga orang awam yashtabih, menjadi samar, rancu, ini benar atau salah, kayaknya benar. Tayyib, barakallahu fiikum jami'an. Jadi al-firaq ad-dhalah itu dinamakan juga dengan ahlul ahwa karena mereka didominasi oleh hawa nafsu. Dinamakan ahlul bidah karena mereka telah melaksanakan satu hal yang bukan bagian dari ajaran Islam.
dikatakan sebagai ahli syubhat karena mereka barakallahu fikum mencampur adukkan antara al-haq dan al-batil sehingga orang awam menjadi rancu. Tabarakallahu fikum jami'an. Kemudian kata beliau berikutnya, lamma hasalat tilkal firaq muntasibatun ilal Islam munsyaqqatun 'anil 'amudil faqri lil muslimin. Ketika muncul kelompok-kelompok sempalan tersebut dari Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Kullabiyah, Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, Asy-Syi'ah, As-Sufiyah muncul seperti ini dan masing-masing menisbahkan diri kepada Islam. Padahal mereka telah terlepas dari tulang punggung sebenarnya milik kaum muslimin. Maka zaharat alqabuhum asy-syar'iyyah al-mumayyizah li jama'atil muslimin li nafyil firaq wal ahwa anhum. Maka ketika muncul kelompok-kelompok seperti ini, orang-orang yang masih berada di dalam jalan kebenaran butuh nama untuk membedakan antara kelompok sesat dengan kelompok yang masih berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafis salih. Maka barakallahu fikum jami'an, banyak nama yang telah disematkan oleh para ulama kepada mereka golongan yang selamat. Di antara nama-nama mereka adalah as-salaf, ahlul hadis, ahlul azhar, ahlus sunnati wal jamaah. Dan ini semua adalah istilah laqab intisab yang syar'i. Karena telah dikenalkan barakallahu fikum oleh para ulama dan mengambilnya dari Al-Quran serta sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, ikhwati billah, a'azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Maka kita harus benar-benar mampu membuktikan bahwa penggunaan kalimat as-salaf memang benar-benar barakallahu fikum telah dikenal dari zaman dahulu kala, dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga kita memiliki manhaj yang kokoh. Ketika mereka mengeluarkan syubhat seperti dalam yang kita ceritakan adalah hal-hal yang ada dalam kitab, dalam buku mereka yang sebenarnya barakallahu fikum tidak disebut sebagai tulisan ilmiah. Di dalam kitab tersebut barakallahu fikum, dan kita tidak boleh membeli buku-buku seperti ini. Apalagi membacanya tidak diperbolehkan. Sebagaimana nasihat para ulama, kita diminta untuk menjauhi kitab-kitab yang penuh dengan syubhat. Di dalam kitab itu barakallahu fikum dijelaskan bahwa menyebut seseorang sebagai al-asari atau as-salafi, menisbahkan dirinya kepada as-salaf, seorang salafi, itu tidak ada dasarnya kata mereka. Ini kan syubhat. Maka untuk menjawab syubhat ini terlebih kita harus membangun satu fondasi yang kokoh, manhaj dan akidah. Setelah ini betul-betul bisa dibangun, mudah hilang. Baik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi barakallahu fikum dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu bentuk nasihat kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada Fatimah barakallahu fikum, wa innaki awwalu ahli luhuqan bi wa ni'mas salafu ana laki. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih di dalam As-Sahihain, muttafaqun alaih. Ini digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengatakan ini mazhab salaf, artinya mazhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mazhab yang baru. La, bukan seperti itu. Baik, barakallahu fikum, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-I'tisam,
karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Tadi Rasulullah as-salaf, penggunaan istilah as-salaf telah digunakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat penggunaan istilah as-salaf ini dari kalangan para sahabat. Kata Anas bin Malik, "Lau anna rajulan adraka as-salaf al-awwal thumma bu'itha al-yawm ma 'arafa min al-islam syai'an." Qala wa wada'a yadahu 'ala khaddihi thumma qala illa hadhihi as-salat. Ini kata Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah. Bertahun-tahun Anas menjadi pelayan pribadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, seandainya ada salah seorang yang pernah menemui, mendapatkan dan merasakan generasi as-salaf al-awwal, generasi salaf yang pertama kali. Lihat, Anas bin Malik, seorang sahabat, itu menggunakan istilah as-salaf, sehingga tidak benar barakallahu fikum kalau orang yang menggunakan dan menisbahkan dirinya kepada mazhab salaf adalah satu hal yang baru. Tetapi barakallahu fikum, yang baru adalah mereka yang menuduh. Mereka baru lahir di dunia, walaupun umurnya sudah tua, baru lahir di dunia karena belum membaca barakallahu fikum ucapan-ucapan para as-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kemudian dari Maimun bin Mihran, dari ayahnya. Dari Maimun bin Mihran, dari ayahnya. Barakallahu fikum, dari seorang tabi'in. Maimun bin Mihran, dari ayahnya. Ayahnya adalah Mihran. Kata Mihran rahimahullah, "Lau anna rajulan unshira fikum min as-salaf ma 'arafa ghaira hadhihi al-qiblah." Kita lihat seorang tabi'in. Seorang tabi'in menggunakan istilah as-salaf. Seandainya ada salah seorang dari salaf dibangkitkan di tengah-tengah kalian, ma 'arafa ghaira hadhihi al-qiblah, tentu dia tidak akan mengenali syariat Islam lagi kecuali arah kiblat saja, ke arah Ka'bah. Asyahid, ikhwati fillah, a'azzani wa jalla, as-salaf, kalimat as-salaf itu telah digunakan jauh-jauh hari sebelum kita menggunakannya. Semenjak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, barakallahu fikum jami'an. Bahkan kata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahmatullah alaih, Mihran itu termasuk kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita menggunakan pendapat Ibnu Hajar rahimahullah, berarti Mihran tadi seorang sahabat yang memperkuat pernyataan kita tadi barakallahu fikum bahwasanya Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang menggunakan istilah as-salaf. Baik, Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, barakallahu fikum, menukilkan di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, menukilkan ucapan Rashid bin Sa'ad. Rashid bin Sa'ad itu Al-Muqri, seorang tabi'iyun, seorang tabi'in. Kata Rashid bin Sa'ad, "Kan salafu yastahibbuna al-fuhulata li'annaha ajra wa ajsar." Ini seorang tabi'in bernama Rashid bin Sa'ad. Ini baru manhaj salaf, menukil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan para a'immah yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kata Rashid bin Sa'ad, dahulu generasi salaf yang pertama, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan mayoritas tabi'in yang senior, itu mereka senang dan suka al-fuhulah, mempelajari ilmu berkuda.
Li'annaha ajra wa aktsar, karena dengan mempelajari ilmu berkuda ini, kemampuan untuk berkuda ini ajra wa aktsar, lebih cepat. Lebih cepat di dalam berkuda, berkendaraan, wa aktsar, lebih gagah. Barakallahu fikum. Ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, kita akan sebutkan insyaallah banyak nukilan dari para ulama sehingga bangunan manhaj dan akidah kita benar-benar kokoh. Kita tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan diri sebagai seorang salafi. Kita tidak ragu untuk menisbahkan diri kepada mazhab salaf, karena mazhab inilah yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang datang setelah mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih meletakkan satu bab di dalam kitabnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, "Ma kana as-salafu yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am." Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab kebiasaan as-salaf, mereka mempersiapkan di rumah dan tatkala mereka safar mempersiapkan makanan. Asy-syahid Al-Imam Al-Bukhari dzalikal jabalul 'azim. Beliau seorang tokoh ulama yang begitu besar, begitu kuat layaknya gunung. Beliau menggunakan istilah as-salaf, maka as-salafu yaddakhiluna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am. Ini beberapa bukti. Bukti yang berikutnya bahwa menggunakan istilah as-salaf itu bukan penggunaan istilah yang baru saja muncul. Kata Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah, "Isbir nafsaka 'ala sunnah." Sabarkan dirimu, sabarkanlah untuk berjalan di atas sunnah dan mengamalkan sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhenti sebagaimana generasi salaf yang terdahulu berhenti. Wa qul bima qalu, ucapkan dengan ucapan mereka. Wa kuffa amma kaffu, engkau juga harus menahan diri sebagaimana mereka menahan diri. Wasluk sabila salatika salih, dan tempuh jalan as-salafus salih. Subhanallah. Abu Amr Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, seorang imam min a'immati ahli sunnah, seorang imam dalam mazhab salaf, telah menggunakan mazhab salaf, istilah mazhab salaf jauh sebelum kita dilahirkan. Ikhwati fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Barakallahu fikum. Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Sa'id bin Masruq, Abu Abdullah Ats-Tsauri Al-Kufi pernah mengatakan, dan ketika itu di majlisnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ada seorang anak muda memang berilmu, tetapi dia tatkala menyampaikan dan berbicara, dia takabbar bil ilmi ala man huwa akbaru minhu. Dia merasa dirinya lebih besar dan lebih mulia dibandingkan orang-orang yang ternyata lebih pintar dan berilmu daripada dia. Merasa dirinya ujub, tinggi hati. Ghadiba Sufyan Ats-Tsauri marah melihat sikap dari anak muda ini. Wa qala lam yakun as-salafu hakadha. Kata Sufyan Ats-Tsauri, as-salaf itu tidak seperti dia, bukan seperti ini. As-salaf itu bukan seperti ini. Subhanallah. Sufyan Ats-Tsauri yang hidup 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, barakallahu fikum, 1000 tahun yang lalu, itu telah menggunakan istilah as-salaf. Lah kalau Jama'atut Tabligh, nggak ada bukti, wallahi nggak ada bukti dari kalangan dari sahabat atau bahkan Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau ya katakanlah 200 tahun yang lalu. Ini bukan termasuk ciri dari Jama'atut Tabligh. Nggak ada. Wallahi. Mau dicari sampai
masuk ke dalam tanah, dalam lubang nyari kitabnya nggak akan ada. Karena baru saja muncul berapa puluh tahun yang lalu. Kita berusaha cari, barakallahu fikum. Engkau harus menempuh jalannya ikhwan muslimin. Dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nggak akan ada kita dapatkan seperti ini. Kalian harus ikut sabil Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Nah, kitab-kitabnya para ulama nggak ada. Yang zaman dulu loh. Kalau yang sekarang semenjak didirikan ya memang banyak. Mereka berusaha untuk barakallahu fikum menyebarkan pemahaman ini. Barakallahu fikum jami'an. Kita tidak perlu ragu lagi untuk mengatakan as-salaf itu adalah yang benar. Kalau kita dituduh barakallahu fikum, kalian ini kok ngakunya selalu benar terus, yang lainnya salah. Ya memang salah kenapa? Kita nggak perlu ragu, nggak pakai perasaan. Ya memang salah, kalau mau dibilang benar nggak mungkin. Buktikan. Kalau memang istilah Jama'atut Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir itu telah dikenal oleh as-salaf. Buktikan. Seperti itu. Kalian ini sok menang sendiri, sok suci. Nah kalau memang menang terus apa? Menang suci mau bilang apa? Seperti itu kan, suci. Karena kita yang kita amalkan adalah Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman as-salafi salih. Barakallahu fiikum jami'an. Kita tidak perlu ragu. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berapa ratus tahun yang lalu Syekhul Islam? Kira-kira berapa? Berapa ratus tahun yang lalu? Fadli? Anak tadi coba nelpon antum nggak nyambung-nyambung tadi pagi. Anak yang ingin minta bantuan antum meliburkan di sana. Sudah ganti nomor? Oh, ayo Allah ibarik fiik. Jadi al-afu minkum ya. Tadi di sana memang libur. Anak sudah berusaha. Yang anak tahu nomornya cuma antum ya. Baik, Allah ibarik fiik. Kira-kira berapa lama? Pak Tony. Mana Pak Tony? Berapa ratus tahun yang lalu ya Pak Tony? Wallahu a'lam. Aba Salim. Ahsan saya Aba Salim. Sekitar 700 tahun yang lalu. Pada zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nggak akan kita dapatkan seorang alim atau bahkan seorang ahli bidah ya, seorang ahli bidah ahli lawaqis mengatakan ikutilah jalannya Ikhwanul Muslimin, ikutilah jalannya Jamaah Tabligh. Nggak ada. Benar ini, saestu. Mana nih? Ini bukan bohong nih. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Tapi kalau bilang kalian ini salah, baru saja muncul ini kok ini. Kita bisa buktikan loh ini apa ini? Ini apa bukan bukti? Bukan bukti. Benar ini, sahih. Baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sekitar 700 tahun yang lalu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lah ini kita sedang membangun sebuah akidah ya kawan, membangun sebuah manhaj. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam, tidak tercela, tidak ada aibnya sama sekali. Tidak ada satu faktor kekurangan walaupun sedikit untuk orang yang menebarkan mazhab salaf. Dia menisbahkan dirinya kepada mazhab salaf. Kemudian dia menyandarkan dirinya kepada mazhab salaf. Mazhab as-salaf. Bahkan yang seharusnya kata beliau rahimahullah, kita harus menerima itu semua bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Karena sesungguhnya mazhab salaf itu tidak akan ada kecuali kebenaran yang disampaikan. Kebenaran yang disampaikan. Kalian kok sok suci. Selalu merasa benar, yakin benar sendiri. Yang lainnya terus apa? Lah memang seperti ini terus mau apa? Kan gitu. Kita harus bangun manhaj dulu, akidah. Akidah kita barakallahu fikum bahwasanya as-salaf adalah ajaran Rasulullah, sahabat, tabi'in, langsung turun temurun. Sehingga kita tidak perlu lagi mengatakan ini memang salah. Loh kenapa kalau saya salahkan? Lebih memang salah, nggak bisa dibuktikan kalau benar. Ila akhirnya, barakallahu fiikum. Kemudian, ikhwati fillah azani wa azakumullah, Al-Imam Syamsuddin Ibnu Muflih, rahimahullah ta'ala. Ini salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Wah, ini nukilkan guru sama muridnya ya sama. Lah memang sama. Nggak ada beda, kenapa? Bilang KKN namanya. KKN. Guru, muridnya ya jelas pendapatnya sama. Enggak KKN ini. Bukan. Tapi ini agama. Keyakinan, manhaj. Kata Ibnu Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, faslun. Satu pasal pembahasan khusus. Fi raddi jawahiril kitab wa uslubis salafi fil mukatabati kas-salam. Beliau dalam pasal ini menjelaskan uslub, metode, cara yang digunakan oleh as-salaf di dalam tulis-menulis sebagaimana adab-adab di dalam salam. Ikhwati fillah barakallahu fiikum jami'an. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, seorang imam yang tidak ada orang meragukan keilmuan beliau. Bahkan mereka, barakallahu fiikum, mereka yang mencela as-salaf dan as-salafiyin, mereka semuanya tidak akan mungkin lepas dari ilmunya Imam Az-Zahabi. Tidak mungkin. Ilmu yang mereka miliki dapatnya dari siapa kalau bukan dari ulama as-salaf? Akhwati fillah azza wa jalla, kata Imam Az-Zahabi, "Falladhi yahtaju ilaihi al-hafizu an yakuna taqiyan zakiyan mahwiyan lughawiyan zakiyan hayyan salafiyya." Kata Imam Az-Zahabi, yang dibutuhkan oleh seorang hafiz, yang tepat dikatakan seorang hafiz itu orang yang bertakwa, cerdas, ahli nahwu, ahli bahasa, hati dan jiwanya bersih, pemalu. Pemalu di sini yang dimaksud malu kalau dia terjatuh dalam dosa dan maksiat. Malu kalau dia meninggalkan kewajiban dan perintah Allah. Bukan malu sebagaimana pengertian dalam kamus bahasa Indonesia. Ngajak jabat tangan, salaman dengan seorang wanita yang ajnabiyah bukan mahram. Malu kalau saya menolak. Ini bukan malu. Namanya bukan malu. Namanya maaf-maaf pengecut. Bukan malu seperti ini. Al-haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu pasti membawa kebaikan. Enggak mungkin. Melanggar syar'i kok dibilang malu. Barakallahu fiikum. Sedang asik-asiknya barakallahu fikum kerja di kantor, sibuk. Sedang asik bicara dengan rekan kerja, partnernya, gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan. Akhirnya tetap ngomong terus sampai sholat jamaah selesai. Terus sholat jamaah sampai selesai dan jalan baru sholat. Loh, kenapa tadi kamu nggak sholat berjamaah? Saya malu memutus pembicaraan dengan teman saya. Ini bukan malu. Namanya maaf-maaf penakut. Sahih. Takut untuk menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Kita menginginkan keridhaan Allah ataukah keridhaan teman kerja? Baik. Kemudian salah satu syarat untuk seorang hafiz kata Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah salafiyah. Dia harus seorang salafi. Seorang salafi. Baik, barakallahu fiikum. Kemudian ini adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, barakallahu fikum, masih istilah yang digunakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, fas-salafi mustabadun ma'as salafi bi fathatayn wa huwa man kana ala madhhabis salaf. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, seorang salafi yang dikatakan sebagai as-salafi adalah orang yang berada di atas mazhab as-salaf. Ini sekitar 700 tahun yang lalu ya ikhwan. Sekitar 700 tahun yang lalu menggunakan istilah sebagai seorang salafi itu disyariatkan, digunakan oleh para ulama. Nah, dengan fondasi manhaj dan akidah seperti ini, antum barakallahu fikum yang mendengar syubhat atau mungkin ada di antara kita yang pernah membaca kitab tersebut beda salaf dengan salafi. Dalam kitab tersebut sebutkan tidak ada ajarannya kok al-athari as-salafi an-nisbah. Ini sebagai bukti bahwa ternyata mereka yang kufur itu apa? Kurang pergaulan dengan para ulama.
Yang nggak tahu fiqhul waqi' itu mereka. Waqi'-nya, kenyataannya seperti ini para ulama. Mengistilahkan orang yang berada di atas manhaj as-salaf dan dikenal sebagai as-salafi. Sebagai as-salafi. Azan asad sekarang. Khairan insyaallah. Baru sedikit ini dari yang kita persiapkan. Tapi barakallahu fikum yang kita sebutkan tadi. Jadi intinya kita tidak perlu capek-capek membahas kitab beda salaf dengan salafi. Halaman. Kita bangun dulu manhaj salaf. Pondasi yang kokoh semua. Nah baru langsung bahas. Nggak benar sudah. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan ba'da al-'asr. Langsung insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan keikhlasan. Walhamdulillahirabbil alamin.